Halo, Sagittarius. Wah, finally kita sampai di pembacaan Sagittarius ya. Ini kita bakalan reading love life-nya Sagittarius. Halo juga buat cross watcher Sagittarius yang lagi kepo sama Sagittarius. Oke. Aku disclaimer dulu. Aku ingatkan, ini pembacaan energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa juga beberapa yang relate, beberapa yang cocok sama kamu. Energinya bisa random juga, bisa ngacak, bisa terbolak-balik, bisa vice versa dengan orang yang kamu fokuskan. Bisa energi kamu, bisa energi dia. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, langsung aja ya. Kita lihat energinya Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Sagittarius. Ada kartu Angel of Strength. All tied up. Blossoming Abundance. Cornucopia. Door to Fellow. Broken Heart. Why? Kenapa nih? Oke, ini bisa energi kamu nih ya, atau energi dia. Jadi kalau aku lihat di sini seseorang mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang dihempas sang ombak ya. Wah, kayak lagu Manusia Bodoh. Lagu ada band ya. Jadi aku ngerasa seseorang di sini bertahan karena cintanya pada seseorang ya. Kamu cinta banget sama dia. Ada beberapa yang kayak sudah lama memendam semuanya, sudah lama ingin mengungkapkan isi hati, mengungkapkan unek-unek dalam hati ke dia. Ada yang kayak mencoba bersabar karena orang yang dealing dengan kamu ini bukan orang biasa ya. Mungkin dia siluman ya. Enggak lah. Bercanda. Mungkin ya dia itu rumit orangnya ya. Beberapa di sini dealing sama seseorang yang punya perbedaan dengan kamu ya. Bisa juga ada di sini yang sudah punya orang lain. Bahkan ada yang udah married, udah nikah, udah pernah nikah. Nah, situasi kayak gitu menjadi belenggu sebenarnya ya, atau menjadi sesuatu yang kayak dipendam dan susah lah untuk dikatakan ya. Maksudnya itu benar-benar situasi yang rumit banget. Apalagi kalau ini yang mendamnya sendiri, merasa gak ada yang bisa menolong kita selain Yang Maha Kuasa ya. Aku ngelihat mungkin beberapa dari kalian ya, ada yang udah kecewa banget, udah merasa tersakiti dalam hubungan ini, dalam koneksi ini, tapi tetap aja ada semacam ikatan batin antara kamu sama dia. Jadi ini hubungan walaupun gak jelas, kamu merasa terikat sama dia. Gitu. Tapi di sini pesan semesta ya. Bersyukurlah terhadap sesuatu, bersyukurlah terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Suka duka dalam percintaan juga harus disyukuri, karena
semua itu proses ya, proses yang menempa kamu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkualitas. Beberapa di sini mungkin ada yang merasa kok sakit banget, kok gini banget ya koneksi ini. Tapi ya gue juga mau berbuat apa, gue gak bisa. Gue ngerasa gak berdaya. Gue ngerasa seperti berjuang sendirian, atau ya kalau gue berjuang juga kayaknya sia-sia gitu. Tapi di sini semesta mau bilang kalau ketika kamu merasa sudah tidak berdaya, maka serahkanlah pada Tuhan dan semesta ya. Karena mereka akan bekerja, mereka akan memberikan petunjuk, memberikan jawaban atas doa-doa kamu. Dan aku ngerasa perlu juga lah untuk mencintai diri kamu sendiri. Jangan terlalu fokus sama dia aja ya. Jangan terlalu fokus hanya pada dia. Karena sebenarnya ketika kamu berdiri di kaki kamu sendiri, kamu bisa juga bahagia. Karena kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Kalau kamu mau bahagia, maka berbahagialah. Jangan terlalu berharap pada orang lain, karena kamu akan kecewa. Gitu. And then ya, tidak perlu terlalu overthinking, tidak perlu terlalu berpikir berlebihan. Kalau memang jalannya sudah sangat sulit, maka berdamailah dengan keadaan ya. Atau ikuti alur semesta. Jika kamu mendengar kata hati kamu untuk melakukan A, lakukanlah A. Untuk lakukan B, lakukanlah B. Jadi ikuti alur semesta. Perbanyak doa kamu, perbanyak meditasi, perbanyak untuk fokus pada energi kamu sendiri. Karena apa yang kamu pancarkan, itu yang dipantulkan ke kamu. Kalau kamu pancarkan hal positif, kamu mendapatkan energi positif. Bahkan untuk orang yang kamu cintai ya. Jika kamu berharap ada perkembangan yang baik dalam hubungan ini, ingin adanya pertemuan, kebahagiaan, pembicaraan, komunikasi ya, berafirmasilah yang positif. Jadi tidak perlu terlalu menggebu-gebu, atau ya kalau kita terlalu overthinking, terlalu banyak berharap, terlalu sangat ingin ya, kita jadi semakin sulit mendapatkan. Tapi kalau kita lebih banyak ikhlas dan kita tuh lebih banyak menyerahkan semua sama Yang Maha Kuasa dan semesta ya, kita tinggal terima sih anugerah dan berkah itu nantinya. Termasuk orang yang kamu cintai akan memberikan hal positif juga ke kamu gitu. Oke. Kita lihat tarotnya. Pack of Swords. Ten of Swords. Seven of Pentacles. Ace of Pentacles. Knight of Swords. High Priestess. Oke. Yang dealing dengan Sagittarius mungkin Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kuat Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja ya. Di sini juga ada sesama fire sign. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Jadi, aku ngerasa kamu sulit melupakan seseorang. Kamu sulit banget melepas seseorang ya. Bahkan ada di sini yang menanti udah lama banget, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kayak menanti seseorang untuk bertemu
untuk komunikasi, untuk bicara, untuk mengklarifikasi ya. Karena ada nih yang hubungannya diakhiri dengan tidak baik ya. Ya nggak selesai baik-baik lah. Ada yang main blok gitu aja, ada yang main hapus akun gitu aja, delete kontak, ya ada yang kayak gitu. Karena adu argumen, kalau enggak konflik batin, karena media sosial, karena apa yang diposting, atau ya memang karena nggak bisa ngasih kejelasan. Soalnya ada yang udah sama orang lain gitu. Jadi penantian panjang ya. Mungkin entah kamu atau dia, bisa vice versa, menanti sebuah jawaban. Tapi aku ngeliat mungkin ada beberapa dari kalian ya mencoba untuk kuat, mencoba untuk fokus aja pada diri sendiri. Mungkin ada yang lebih fokus pada keluarga sekarang, fokus sama karir, studi, finansial. Karena ya terlalu fokus menanti juga malah stres ya gitu. Dan aku ngerasa beberapa ada yang benar-benar mencoba untuk mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa karena sudah tak berdaya ya gitu. Aku rasa kamu dealing dengan seseorang yang rumit ya. Orangnya ini rumit dan ribet. Entah karena ya kalian itu berbeda, atau dia nggak akan bisa kasih kejelasan ke kamu karena ada yang punya orang lain, atau ada yang lebih memihak pada yang lain gitu. Cuma kamu memang susah lah lupain dia. Ini bisa orang lama sih kalau aku lihat. Jadi di masa-masa kamu menanti, mungkin kamu masih sering stalking dia ya, masih sering kepoin sosmednya, lihat-lihat media sosialnya, atau kamu ngecek kapan ya dia buka blokiran. Atau kadang kamu tuh ya lihat kontaknya online atau enggak, atau ya udah delete akun kemarin, buka akun lagi, lihat kontaknya lagi. Mungkin ada yang kayak gitu karena masih cinta ya. Beberapa ini ya punya ikatan batin, jadi seperti sudah partner jiwa gitu. Kita lihat kalau dia gimana ya. Wah, langsung jatuh ya. Faith, confusion, balance, perseverance, joy, service. Oke. Ini bisa energi orang yang dealing dengan Sagittarius, bisa juga ini energi kamu Sagittarius, bisa vice versa. So orang ini ya, dia merasa sebenarnya kamu tuh udah baik banget sama dia ya. Dia ngerasa kamu udah banyak berkorban ke dia. Kamu tuh udah bikin dia bahagia, bikin dia nyaman selama ini. Tapi ya beberapa dari kalian ini ada yang sebelumnya jarang banget dianggap, jarang banget direspon. Karena ada seseorang di sini yang sangat menjaga harga diri ya. Bisa dibilang orangnya gengsi, orangnya egois gitu. Mungkin dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi ya dia nggak mau mengalah. Dalam hal apapun ya, dia nggak mau mulai duluan, termasuk untuk bicara. Dia nggak mau mulai duluan. Tapi perlu kamu ketahui ya, jika seseorang ini sering menyakiti kamu, sekarang dia merasakan karmanya ya.
Dan di saat dia merasa karma itu ada, dia teringat sama kamu. Dia teringat banget sama kamu. Dia sering mikirin kamu kalau aku lihat. Dia ngerasa banget, oh ternyata gini ya kalau tersakiti. Oh ternyata gini ya kalau kita ngecewain orang. Karena dia sekarang sering banget ngalamin kekecewaan dalam hidupnya. Dia sama temannya gak bahagia, dia sama keluarganya gak bahagia, dia sama orang lain gak bahagia. Tapi dia kayak sulit melepas kemelekatan dia terhadap sesuatu. Jadi dia sama kayak kamu, cuma mengadu sama yang maha kuasa gitu. Mungkin sebelumnya ini hubungan karma, atau ini sebelumnya ya memang kalian ada yang twin flame, tapi twin flame-nya toxic banget, kayak vibrasinya makin jauh, frekuensinya makin jauh, jadi kayak saling menyakiti mungkin ya. Jadi sama-sama bayar karma gitu. Cuma kita nggak perlulah menyalahkan diri sendiri ya. Kan karma itu bisa dari apa aja, bisa dari kita sendiri, bisa juga itu memang karma dari keluarga kita masing-masing. Maka dari sekarang ya, kalau kita tidak mau anak cucu kita merasakan karma buruk, maka kita harus memperbaiki dari sekarang, terutama memperbaiki diri gitu. Nine of Wands, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Wands, High Priestess, King of Cups. Wah, baper banget nih. Oke, strong energy. Yang kuat banget itu Pisces, Cancer ya, Scorpio. Itu kuat banget. Tapi ada juga di sini kalian mungkin sesama fire sign, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Jadi dia tuh kayak memasang tembok ya, atau memasang blok. Dia membatasi diri dari kamu karena dia punya pilihan lain, dia punya prioritas lain. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Seseorang merasa ada orang lain, jadi dia merasa tidak sendiri, dia merasa punya saingan. Dan seseorang yang dealing dengan dua orang ini gak bisa ngasih kejelasan ya. Ada yang memang ini cintanya rahasia ya, cinta dalam diam. Karena beberapa mungkin hubungan terlarang, beberapa dari kalian. And then dia cuma bisa stalking kamu aja. Sama nih energinya kayak kamu ya. Mungkin ada yang mirror nih, tapi twin flame-nya toxic. Atau memang semesta mau kalian seperti ini dulu supaya kalian ngedetox diri masing-masing, membersihkan energi toksik dulu dalam diri masing-masing, berkaca dulu. Mungkin ada yang memang harus saling menarik diri supaya introspeksi diri. Ya, seburuk-buruknya dia itu bukan berarti kamu nggak perlu introspeksi diri ya. Karena sebaik-baiknya kita juga perlu koreksi diri gitu. Dan ya nggak usah terlalu berfokus menyalahkan diri sendiri juga ya. Kembali lagi, ketika kamu dihadapkan pada seseorang yang terkoneksi terus dengan kamu, itu memang ada juga maksud dan tujuan dari semesta ya. Dia hadir dalam hidup kamu untuk membuat kamu
membayar karma dari masa lalu. Dia pun begitu. Dia berkoneksi dengan kamu untuk membayar karma dia dari masa lalu. Bisa karma dari keluarga juga gitu. Jadi aku lihatnya dia tuh sebenarnya mencintai kamu. Dia sayang banget sama kamu ya. Situasinya drama. Karena mungkin kalian dealing dengan orang yang misterius tapi baperan. Baper orangnya ya. Ini orangnya sensitif, sensi banget. Kamu ngelihat dia mungkin bisa stay cool, dia cool atau terlihat biasa-biasa aja, baik-baik aja, tapi dalam hati sebenarnya dia memperhatikan kamu dari jauh ya. Dan orang ini ya termasuk orang yang lelet. Jadi kalau orang yang lelet kayak gini, ketika dia sudah sadar pada kesalahannya, dia memulihkan hubungan ini pun lelet ya, karena memang orangnya lola gitu ya. Loadingnya lama gitu. Bisa vice versa. Oke, kita lihat dari kartu ini. Stay optimistic about your love life. Let go of control issue. Let your friends help you. Wedding. It's safe for you to love. Codependency. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, ada beberapa yang memang melekat terhadap sesuatu. Bisa melekat karena kisah masa lalunya, atau dia belum beres dengan seseorang, dia belum kelar dengan seseorang. Bisa juga tentang dia itu sangat ketergantungan pada hal-hal negatif. Contohnya ya, dia nggak bisa menghilangkan egonya, nggak bisa menghilangkan sikap kerasnya itu ya. Padahal sebenarnya orang ini ya, dia kalau sudah sayang, sudah cinta, dia sayang banget. Dia cinta banget gitu sama kamu ya. Ini termasuk orang yang misterius menurut aku. Beberapa ini dealing sama orang yang sudah punya orang lain ya. Jadi ada yang udah married, udah nikah yang aku lihat. Jadi dia itu mau gak usah dulu banyak menuntut, gak usah dulu memperkeruh keadaan ya. Karena ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan, seseorang itu masih butuh waktu untuk berpikir. Dan ada juga di sini yang kayak ya menunggu seseorang untuk menikah dengan dia, atau ya gue takut nikah sama orang lain karena gue punya trauma mungkin di masa lalu, atau ya gue mau nikahnya sama lo aja gitu. Ini kalau orang yang bucin ya aku rasa kayak gitu. Jadi dia kayak takut aja menjalin hubungan dengan orang lain karena dia cuma mau sama kamu. Ada soalnya di sini yang posesif orangnya ya. Dan cemburuan gitulah pokoknya. Hubungan gak jelas tapi tetap cemburuan gitu. Jadi mungkin ini kayak hubungannya biasa-biasa tapi cemburu. Makanya salting gitu ya, salah tingkah. Dia on off gitu ke kamu. Dia punya trust issue. Dia kayak kurang percaya dalam hubungan ini. Dan di sini tuh disarankan tetaplah optimis. Jangan terpengaruh terhadap hal-hal negatif ya. Jika kamu merasa
ada seseorang, ada orang lain, ada teman, saudara, atau keluarga yang bisa membantu untuk kalian memperbaiki atau memulihkan atau menyelesaikan baik-baik ya, mintalah bantuan pada orang itu ya. Terus kalau kamu ngerasa sangat sulit mengubah dia, maka fokus aja dulu pada diri kamu sendiri ya. Ketika kamu sudah fokus pada diri kamu lihat di mana kesalahan kamu lihat di mana kekurangan kamu, dan kamu mau memperbaikinya ya, dia pun akan memperbaiki diri seperti kamu gitu. Dan aku ngerasa ini ikatan batin kamu sama dia kuat banget ya. Jadi ada di sini yang kayak menjalani hubungan dengan orang lain juga nggak dapat feel-nya ya, nggak dapat vibrasinya gitu. Jadi kalau sama orang lain biasa aja, tapi kalau sama dia kamu connect banget, bahkan kayak ada perasaan yang sangat berapi-api gitu. So aku lihat di sini, kalau kamu merasa ini hubungan layak untuk diperjuangkan, maka cobalah kenali dia lebih dalam. Lihat seluk-beluk masalah yang dia hadapi ya. Kalau kamu merasa memang dia harus membereskan urusannya dulu, membereskan masalah hidupnya dulu ya, kasih ruang dan waktu untuk dia. Tapi kalau kamu merasa bersama dia akan ada penantian yang sangat panjang dan kamu nggak tahan untuk menunggu ya, maka lepaskanlah, ikhlaskanlah dia ya. Ikhlaskan dia. Dan optimislah terhadap percintaan kamu, karena sebenarnya diri kamu sendiri pun bisa membahagiakan diri kamu sendiri ya. Kebahagiaan itu kamu ciptakan sendiri juga bisa, dengan cara banyak bersyukur, bersukacita, dan berkumpul dengan orang-orang yang sayang dengan kamu gitu. Oke, jadi ini ya readingan buat Sagittarius dan cross watcher Sagittarius, energi bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.